lagi. Baik masalah Tuhan, untuk hapus aku. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Raduti hamu ma'akapatikku, ima dalana asamia kamu di bagasan holong mirohaku. Songon ahupe na mga raduti akapatik di damang, gabimian di bagasan holong mirohana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Ini sebuah jaminan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ada sebab akibat hukum kausal yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan juga kepada kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan jikalau kamu tinggal di dalam kasihku, mintalah dan kamu akan menuruti dan tinggal di dalam aku. Semuanya akan kulakukan. Molo diraduti hamu, jala murumia kamu di bagasan holok. Ini adalah sebuah perintah yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kasih Allah itu adalah kasih yang tidak pernah menuntut. Kasih yang penuh dengan mengasihi, kasih yang tidak pernah membangga-banggakan, dan kasih yang tidak pernah seperti dimiliki oleh dunia ini. Ini sebabnya kita sering berkata, tinggallah di dalam kasih Kristus. Karena kasih Tuhan itu adalah tidak pernah mengukur seperti kasih dunia. Namun yang perlu kita lihat adalah di dalam kasih itu, ya selalu yang kita katakan adalah dengan kasih itulah kita dapat hidup, dapat nyaman. Dengan kasih itulah kita dapat tentram, sejahtera, bahagia. Kenapa saudara-saudaraku? Karena di sini yang dituntut oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya tidak hanya kasih yang hanya lip service. Apalagi najuk tabigi dang holong budat. Banyak orang salah mengartikan kasih itu, mengartikan holongi. Alan itu ikoni ngotot tada holongi, holong namar na maradat holong nabui mangaliok kanguluan. Kasih itu yang di sini dinyatakanlah kasih yang seperti dinyatakan oleh Yesus Kristus, kasih yang benar-benar memberikan itu sukacita dan memberikan kehidupan. Maka orang yang hidup di dalam kasih itu akan berpegang kepada firman Tuhan. Karena kasih itulah ukuran bagi kita lah melakukan dan berpegang pada perintahnya. Hidup benedok nakin raduti hamu ma, jala mulumiak kamu di bagasan holoki. Saya nada potang, saya na jupak kamu do. Itulah hebatnya. Ini bukan hanya sekedar janji-janji. Namun ini Allah yang mau dikatakan, karena kasih itulah yang mau hidup bersama dengan kita, karena kasih itulah disempurnakan bagi kita. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki dasar kasih itu sebagai ukuran bagi perkataan dan perbuatan kita adalah ukuran kita bertindak kepada siapapun. Baik satu suku, baik satu agama, baik kepada orang lain. Bahwa ukuran kita lah kasih dalam bertindak dan berbuat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingatkan kami agar kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin.